Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kira-kira semuanya ini pengen masuk surga tidak? Ada yang enggak mau masuk surga? Kalau ada yang nggak mau masuk surga, jangan gabung di sini, Pak, Bu. Keluar, benar nggak? Jadi yang keluar berarti nggak mau masuk. Yang berarti yang nggak mau gabung di pengajian kita hari ini berarti nggak mau masuk. Benar nggak? Enggak, Bu. Itu paling ada kegiatan lain, benar. Masya Allah. Tempat yang paling indah di muka bumi ini adalah tempat-tempat majelis-majelis yang di situ ada ilmu. Tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah tempat yang dimana di situ ada kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Ada di situ tempat-tempat ilmu. Itulah tempat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah tapi kita malas untuk hadir di majelis taklim. Bohong kalau kita mengaku bahwa kita umat Rasulullah tapi kita malas untuk hadir di majelis taklim. Bohong kita ngaku bahwa kita ya Allah ya Rasulullah kami cinta, kami rindu, tapi pas ada kegiatan majelis taklim, ada kegiatan kebaikan, ngantuk, capek, 1000 alasan dilontarkan untuk tidak hadir. Benar tidak? Siapa dia? Siapa? Saya gitu, Bu. Teman saya, jangan gitu. Siapa? Saya. Orang yang hadir di majelis taklim itu, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'atil malaikatu ajnihataha ridan bima yasna." Tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumahnya ngambil sandal untuk hadir di majelis taklim kecuali malaikat itu menaruh sayapnya ditaruh di atas kepala orang ini. Mulia tidak? Mulia tidak? Orang yang hadir di majelis taklim itu ada sayapnya malaikat yang ada di atas kepalanya orang tersebut. Majelis ini adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal menghormati tetangga, kita bisa menghormati orang tua, kita bisa menghormati orang yang lebih tua dan bisa mengasihi orang yang lebih muda, itu berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan majelisnya hari ini adalah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak elok, gak baik kalau kita di majelisnya Rasulullah kita sibuk sendiri. Siap mendengarkan? Siap? Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tempat kita yang hari ini kita tempatin ini Bapak Ibu sekalian, ini penuh dengan malaikat. Yang mana malaikat itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Malaikat-malaikat itu mencatat siapa saja yang hadir pada kesempatan hari ini. Diceritakan ada satu kitab namanya Al-Ahaditsul Qudsiyah. Dalam kitab itu ada satu hadis yang luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu 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 ila hajatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mempunyai malaikat yang tugasnya itu yatufuna fit turuq. Mereka mengelilingi jalan. Tugas mereka apa? Mengelilingi jalan. Apa yang mereka cari? Yaltamisun ahla dzikri. Yang mereka cari itu adalah orang-orang yang berkumpul dalam kebaikan. Yang mereka cari itu adalah orang-orang yang berkumpul dalam majelis-majelis seperti ini, Bu. Jadi ribuan malaikat yang ada di jalan itu nyari kita. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berjalan di semua jalan itu, mereka nyari kita, Pak. Nyari orang-orang yang berkumpul di majelis, di tempat yang di situ dibaca zikir-zikir, yang di situ dibaca, diucapkan, dijelaskan tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika ada satu malaikat yang menemukan orang berkumpul dalam satu majlis, malaikat yang nemu ini teriak-teriak. Halummu, halummu, halummu ila hajatikum, kata malaikat. Hai para malaikat yang lain, yang kalian cari, orang-orang yang berkumpul dalam kebaikan, yang kalian cari itu, udah saya temukan. Ayo ke sini semua. Jadi malaikat-malaikat yang ada di Kuala Dua, itu ke sini loh. Datang ke sini, Pak. Nah, ketika malaikat itu udah ngumpul semua di majelis kita ini, Allah nanya kepada malaikat yang tadi itu. Ma yas'alunani, kata Allah. Hei malaikat, mereka ngumpul itu minta apa? Mereka-mereka yang ngumpul di Masjid Miftahul Iman itu minta apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban malaikat? Yas'alunakal jannah. Mereka semua itu minta benar, pengen minta surga. Udah pantas enggak? Nah, kan? Ini masalahnya. Kalau cuma ditawarin aja, iya aja. Tapi kalau udah ditanya, pantas enggak? Belum. Makanya dengerin biar jadi pantas. Allah nanya lagi kepada malaikat. Terus mereka itu takutnya kepada apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya'udzunakal nar. Mereka semuanya itu takut kepada neraka-Mu ya Allah. Ya, terus apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati, ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Hai malaikat, saksikan ya, orang-orang yang ada di Masjid Miftahul Iman itu semuanya dosa-dosanya saya ampuni. Itu langsung Allah Subhanahu wa taala bilang kepada malaikat itu, ayo saksikan ya, kalau saya mengampuni semua dosa-dosa orang yang berkumpul di masjid itu. Alhamdulillah. Malaikat datang, jangan semua ya Allah. Ada yang hadir di situ karena kue. Ada yang hadir di situ tukang ngomongin orang. Kata malaikat, jangan ampunin semua ya Allah. Di situ ada maling. Ada enggak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah itu marah kepada malaikat gara-gara malaikat masih instruksi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Yang saya lihat itu bukan perorangan. Yang saya lihat itu bukan perorangan bapak ini, ibu itu. Saya enggak lihat itu, kata Allah. Yang saya lihat adalah majelisnya. Paham, Bu? Yang Allah lihat itu kenapa kita semuanya ini diampuni oleh Allah semuanya dosanya? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat majelis kita ini, melihat masjidnya, melihat majelis taklimnya, bukan melihat perorangan. Kita setiap hari berdosanya. Berdosa. Kalau lihat dari setiap perorangan, mana mungkin kita diampunin, Bu? Enggak pantas, Pak. Benar enggak? Benar, tapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat duduknya kita, Allah Subhanahu wa taala melihat acara kita, inilah yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Maka insya Allah pasti kita semua yang pulang nanti dari acara ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya berapa hari? 6 hari. Bisa dihapus dengan sekali duduk. Masa iya kita 29 hari berdosa kepada Allah, mengkhianati Rasulullah? Masa iya dengan cara hadir di majelis taklim kita malas? Benar enggak? Benar tidak? Maka jangan sampai hari ini, mulai dari hari ini, niatkan, enggak ada alasan saya enggak bisa hadir majelis taklim. Benar? Bilang ke diri sendiri, janji kepada diri sendiri, mulai dari hari ini, detik ini saya janji, setiap ada kegiatan majelis taklim saya usahakan hadir. Saya pastikan bisa hadir. Bismillah. Siap? Siap? Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka hadir di majelis taklim. Ajak bapak-bapak, Bu. Siap? Hadir, Pak ya? Kita nih Pak pendosa, benar tidak? Kalau kita mau hitung berapa dosa kita sekarang? Nggak terhitung. Masa iya kita nggak takut nanti neraka itu seperti apa, Pak? Masa iya kita hanya hadir duduk saja di majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala bisa ampuni semua dosa-dosa kita? Masa iya? Itu pun kegiatannya bukan setiap hari, benar tidak? Itu kegiatannya bukan sehari sekali, Pak, enggak, tapi 1 bulan sekali. Maka usahakan bismillah dan untuk bisa hadir di majelis-majelis kebaikan. Siap?
Siap? Semakin banyak majelis taklim dan semakin sering majelis taklim, maka desanya akan menjadi desa yang barokah. Desanya akan mempunyai tarik daya yang luar biasa. Desanya akan mengeluarkan cahaya nur yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ hidup ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana coba desa bisa berkembang kalau seandainya di situ nggak ada kegiatan-kegiatan ilmu, Pak? Benar tidak? Benar tidak? Kalau bapak-bapak malas untuk majelis taklim, gimana ibu-ibunya? Kan bapak-bapak ini pemimpin, benar enggak? Apa alasan bapak-bapak untuk nyaruh ibu-ibu pergi ke majelis taklim? Ayo dek, pergi ke majelis taklim kau. Bapak hadir enggak? Enggak lah. Ya udahlah, saya enggak hadir juga. Kan gitu intinya. Benar enggak, Pak? Kita ini sebenarnya enggak ada alasan untuk tidak hadir di majelis taklim. Apa coba alasan kita? Alasan untuk benar-benar membuat kita enggak hadir di majelis taklim itu ada, Pak. Berangkat dari rumah, sampai ke tempat dikasih air. Benar enggak? Kalau masih untung biasanya ada nasi lagi. Benar enggak? Udah pulangnya pulang kenyang, dosanya diampuni. Iya, semangat untuk hadir di majelis taklim. Kita nanti Bapak Ibu sekalian yang ngumpul ini nanti, itu nanti kita akan saling memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ini nanti, beliau akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ada di samping ibu itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu yang yakni nanti di hari kiamat, tuhaddisu akhbaraha. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karpet yang saat ini sedang saya duduki, ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, Bu, ada kitab namanya Dzurratun Nasihin. Di dalam kitab itu ada cerita seperti ini. Ada seseorang, dia kegiatannya itu banyak dosa, Pak. Sehari-harinya itu banyak dosa. Tetapi orang ini cerdas. Akhirnya apa? Orang ini ambil 7 batu, diambillah 7 batu, ditaruh di tangannya dan dikatakan, ya ayyatuhal ahjar, wahai batu-batu, kata orang ini, isyhadu anni aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai, saksikan batu, kalau saya mau mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Ketika orang ini mau meninggal, ketika udah divonis oleh malaikat bahwa orang ini masuk ke dalam neraka, ketika orang ini mau dilempar ke dalam neraka, ada satu batu yang menghalangi. Gak bisa dilempar oleh malaikat gara-gara ada batu yang menghalangi. Dipindah lagi oleh malaikat. Dilempar lagi ke neraka yang satunya, ada batu lagi yang menghalangi. Sampai 7 pintu neraka itu, ketika orang ini mau dilempar ke dalam neraka, nggak bisa gara-gara ada batu. Akhirnya malaikat ini bingung. Kok ada makhluk yang seperti ini? Kok bisa orang ini mau dimasukkan ke dalam neraka nggak bisa? Akhirnya malaikat ini lapor ke Allah. Ya Allah, ada salah satu hambamu yang aneh. Ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, ada batu kerikil satu yang menghalangi. Nggak bisa dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata Allah? Coba tanya ke batu itu, apa maunya? Kok berani menghalangi perintah Allah? Akhirnya malaikat itu langsung pergi ke batu ini dan ditanya, hai batu, kenapa engkau berani menghalangi perintah Allah? Orang ini sudah divonis masuk dalam neraka. Kenapa engkau halangi orang ini dimasukkan ke dalam neraka? Apa kata batu tersebut? Dengarkan, Bu. Dengarkan, Pak, apa perkataan batu? Malaikat, saya nggak rela kalau orang ini masuk ke dalam neraka. Kenapa, kata malaikat? Karena saya pernah bersaksi kalau orang ini pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu batu gara-gara dipegang dan diucapkan kalimat la ilaha illallah, gak rela orang yang mengatakan itu masuk ke dalam neraka. Apalagi kita nih, Bu, yang sama-sama hidup. Benar tidak? Benar tidak? Pulang dari sini, cari batako. Lebih besar, Bu. Hai batako-batako. Saksikan ya, kalau saya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batu saja yang kerikil kecil
bisa mampu untuk menghalangi malaikat menceburkan orang ini masuk ke dalam neraka, apalagi batako. Tertutup langsung pintu neraka tuh. Benar enggak? Benar tidak? Benar, Bu. Apalagi kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru minal ikhwan." Perbanyak teman. Teman yang baik itu perlu dicari, Bu. Teman-teman duduk yang seperti ini, Pak, perlu dicari. Supaya apa? Mereka lah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Muhammad Khairul Anam ini nanti mau dicebur ke dalam neraka, ada Bang Salman, ya kan? Ada Bang Nurrohim, ada Bapak Sukiman. Ini nanti, ya malaikat jangan masukkan Khairul Anam ini ke neraka. Kenapa? Dulu kita pernah gabung dalam satu majelis dalam kebaikan. Nggak rela saya beliau itu masuk neraka. Benar nggak? Benar, Bu. Orang-orang, Pak, orang-orang yang ada di sekitar Bapak, di sekitar Ibu, yang ada di samping Bapak, di samping Ibu, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sering bertengkar dengan tetangga. Bisa saja orang yang kita benci, bisa saja orang yang kita bicarakan keburukannya, bisa saja mereka nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri orang baik itu, Bu, salah satu tanda, Pak, kalau sampean ini ahli surga atau tidak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu 'abdan khairan, ketika Allah menginginkan orang ini masuk surga, dijadikan orang baik, apa kata Rasulullah? Saqa ilaihi man yudhkiruhu idza ghafal. Allah akan berikan teman-teman yang baik, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mau'izah, yang bisa memberikan nasihat. Kalau kita punya teman seperti itu, pertahankan. Kalau kita punya teman yang bisa memberikan kita nasihat, pertahankan. Itu adalah sebuah tanda kalau kita diharapkan dijadikan penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu 'abdan sarran, ketika Allah menginginkan orang ini enggak baik menjadi penduduk neraka, saqa ilaihi jalisus su', Allah akan berikan teman-temannya itu teman-teman yang enggak benar. Teman-teman yang enggak benar, teman-teman yang enggak baik, teman-teman yang ngajak dalam kemungkaran, teman-teman yang ngajak kemaksiatan. Kalau kita punya teman seperti itu, tinggal jadi alhamdulillah. Dan ini semuanya kita dapatkan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk ke pembahasan kita. Rasulullah yang setiap hari kita sebut namanya. Siapa nama Nabi kita, Bu? Siapa Nabi kita, Pak? Masa iya malas untuk nyebut Nabi Muhammad? Siapa Nabi kita? Siapa nama Nabi kita? Sebut, Bu, biar Nabi Muhammad melihat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayyah, kata Rasulullah. Salawat yang kita baca itu, Pak, Bu, itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Salawat yang hari ini kita baca, salawat yang tadi kita baca bareng-bareng, itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Ya Nabiullah, ya Nabi Muhammad, fulan bin fulan. Itu disebut nama kita oleh mulut yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengar oleh telinga yang telinga itu tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut, Bu? Kita. Siapa yang disebut, Pak? Kita. Orang-orang yang mulutnya berselawat kepada Nabi Muhammad, itu namanya disebut oleh malaikat, didengar oleh kuping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen enggak nama kita disebut oleh malaikat? Pengen tidak nama kita didengar oleh telinga Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. Pengen tidak? Kalau seperti itu, mari kita selawat bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada
بواسفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودواهيها أبدا بواجبائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau kita mau menghitung berapa banyak kira-kira orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita mau menghitung berapa banyak orang yang mencintai Rasulullah, pasti kita tidak akan mampu berapa banyak orang yang mencintai Rasulullah. Benar tidak? Berapa banyak makhluk yang ada di muka bumi ini yang hampir rata-rata semuanya mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu banyak orang yang mencintai Rasulullah? Kenapa begitu banyak orang yang merindukan Rasulullah? Kenapa begitu banyak orang yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Dari sekian banyak jutaan ribuan manusia itu cinta kepada Nabi Muhammad, alasannya cuma satu. Apa alasannya? Karena kita semua sudah merasakan hasil dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu fadilah keutamaan duduk seperti ini, itu berkah dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menghormati orang tua kita, itu karena berkah daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntung Allah pilih kita menjadi umat Nabi yang paling utama. Beruntung Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita perbesar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita untuk selalu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk selalu mengenal bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad. Wajib kita untuk mengenal bagaimana sifat mulia Nabi Muhammad. Wajib bagi kita untuk mengenal bagaimana akhlak-akhlak mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Nabi Muhammad itu mau dilihat dari segi manapun sempurna. Dilihat dari tutur cara berbicaranya sempurna. Dilihat dari segi fisiknya sempurna. Dilihat dari segi sifatnya sempurna. Dilihat dari segi akhlaknya semuanya sempurna. Dan kitalah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu Bapak Ibu sekalian, kita contoh bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama di dalam memperlihatkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu diceritakan Sayyidina Khalid ibn Walid, beliau ketika dalam suatu peperangan, beliau kehilangan kopiahnya. Beliau panggil semua tentaranya, beliau panggil semua pasukannya. Apa kata beliau? Ayo carikan kopiah saya. Bingung para sahabat, bingung para tentara, bingung para pasukannya. Seperti apa coba mahalnya kopiahnya sampai semua pasukan disuruh mencari. Akhirnya dicari oleh para sahabat. Enggak ketemu, balik lagi kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Enggak ketemu Sayyidina Khalid bin Walid. Enggak ada. Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Cari lagi. Cari kopiah itu, kata beliau. Akhirnya dicari oleh para sahabat. Enggak lama dari situ
Akhirnya ketemu kopiahnya. Setelah ternyata ditemu, kopiahnya itu udah lusuh. Kopiahnya itu udah rusak. Tanya para sahabat kepada Sayyidina Khalid bin Walid, kenapa engkau begitu giat menyuruh kami untuk mencari kopiah ini? Padahal kopiahnya nggak sebegitu berapa harganya. Kopiahnya nggak begitu mahal. Kopiahnya nggak begitu bagus. Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Masalah kopiah tidak ada permasalahan bagi saya. Kenapa saya nyuruh kalian untuk mencari kopiah ini? Karena di dalam kopiah ini ada satu helai rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada urusan kalau masalah kopiahnya. Gak ada urusan kalau cuma masalah harga kopiah. Kenapa saya nyuruh kalian untuk mencari kopiah ini? Karena ada sehelai rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rasa rindunya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di Tarim, di Hadramaut itu diceritakan bahwa anak-anak muda, anak-anak yang baru balik itu udah terbiasa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka umur 15, umur 16, umur 17, bukan hanya bermimpi Rasulullah, tetapi mereka sudah bisa menatap Rasulullah dalam keadaan sadar. Kok bisa? Kenapa mereka mampu mendatangkan Rasulullah dalam mimpinya? Kenapa mata mereka mampu melihat Rasulullah dengan secara nyata? Apa rahasianya? Kok bisa mereka itu bisa bermimpi dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah, sedangkan kita yang umurnya sudah segini belum pernah rela Rasulullah datang dalam mimpi kita. Benar tidak? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu ada pada ummahat. Jadi rahasianya itu ada pada ibu-ibu. Pengen Bu kita punya anak yang bisa bermimpi Rasulullah? Pengen enggak kita punya anak yang bisa bertemu dengan Rasulullah? Mau? Rahasianya ada di ibu-ibu semua. Ternyata apa? Di Tarim, di Hadramaut itu Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah membiasakan anak-anaknya itu sebelum mereka tidur, mereka bacakan sirah. Mereka bacakan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Mereka ceritakan kepada anaknya. Maka ceritakan anak-anak kita tentang sejarah Rasulullah. Jangan ceritakan hantu. Jangan ceritakan monyet. Dan diceritakan kura-kura dan monyet. Kalau enggak tidur anaknya, ada hantu nak, aduh hantu nak, bobo ada hantu. Maka jangan ceritakan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Tapi ceritakan kepada anak-anak kita yang hal-hal yang baik. Ceritakan guru-guru kita, ceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, ceritakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika besar mereka sudah kenal kepada Nabi Muhammad. Ketika ditanya, siapa idolamu wahai anakku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kau cintai? Nabi Muhammad. Siapa yang kau rindukan? Nabi Muhammad. Jadi yang ada di pikirannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang diceritakan kuntilanak, suster ngesot, wewe gombel, gendruwo, jadilah anak-anak kita yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengucapkan rindu cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi dalam keseharian kita hampir tidak ada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita selalu mengucapkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Hampir setiap hari kita mengatakan bahwa kita rindu kepada Nabi Muhammad, tapi dalam keseharian kita tidak ada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tampan luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad itu setiap mau pergi sholat diludahi oleh orang-orang kafir. Benar tidak? Ketika sholat beliau itu dilemparin pakai kotoran unta, disiram kotoran unta. Apakah beliau marah? Enggak. Apakah beliau ngamuk-ngamuk? Enggak. Itulah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah itu mau berangkat ke masjid, mau sholat, ada orang Yahudi yang biasa nunggu di pinggir jalan untuk meludahi Rasulullah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, setiap orang Yahudi ini mau meludahi Rasulullah, gak nyampe ke Rasulullah. Jangan dikira nyampe. Gak rela Allah melihat ludah yang keluar dari mulut orang yang gak baik.
keluar dari mulut orang kafir nyentuh tubuh Rasulullah, nggak akan rela Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sejarah cerita itu ludah nyampe ke badan Rasulullah. Jangan dikira nyampe, Pak. Jangan dikira nyampe, Bu. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, ketika bercerita bahwa Rasulullah ketika mau berangkat ke masjid itu diludahi, benar diludahi, tapi ludahnya enggak nyampe kepada badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada angin yang menghembus sehingga ludah itu dibawa kembali. Bahkan suatu ketika orang Yahudi ini meludahi Rasulullah, ada angin yang membawa ludah itu. Ketika sampai ludah itu nyampe pipinya orang yang meludahi ini. Nah, ternyata ketika nyampe ludah itu ke pipinya orang yang meludahi ini, itu langsung bengkak, Pak. Nah, ternyata ludahnya sendiri itu beracun. Langsung bengkak. Bengkak, akhirnya dia sakit. Ketika Rasulullah besoknya pergi ke masjid lagi, orang ini nggak ada karena sakit. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, mana orang Yahudi yang biasa meludahi saya itu? Apa kata sahabat? Dia sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya udah, kita langsung jenguk. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meludahi beliau, langsung ketika beliau mendengar kalau beliau itu sakit, langsung dijenguk oleh Rasulullah. Ketika dijenguk, orang ini kaget. Ketika dijenguk oleh Rasulullah, orang yang sakit yang biasa ngeludahi Rasulullah ini kaget. Kok bisa kamu ke sini, Muhammad, kata orang ini. Iya, karena saya mau menjenguk engkau, kata Rasulullah. Saya mendengar engkau sakit. Saya mau menjenguk kamu. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa kata orang tersebut? Wallahi hari ini saya akan masuk Islam. Kenapa? Karena pertama kali yang menjenguk saya saat saya sakit adalah engkau, wahai Muhammad. Jadi orang yang pertama kali menjenguk orang yang paling mengganggu Rasulullah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah akhlak Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga tidak kita jadi umatnya? Bangga tidak kita diakui sebagai umatnya? Bangga tidak, Pak? Bangga tidak, Bu? Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang Simtud Duror. Di sini dibaca enggak Simtud Duror? Maulid Simtud Duror dibaca. Itu yang mengarang siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Apa kata beliau? Kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Mahma tafannana wasifuna fi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi." Seandainya ada orang yang menjelaskan akhlak kemuliaan Nabiuna Muhammad dengan menggunakan seluruh waktu, mulai dari dunia ini diciptakan sampai hari kiamat, digunakan semua waktu itu untuk menjelaskan akhlak Nabiuna Muhammad, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Zaman ini selesai, waktunya udah selesai, tapi sifat kemuliaan Nabiuna Muhammad belum selesai dijelaskan. Saking mulianya, saking banyaknya, saking begitu luar biasanya akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digunakanlah semua waktu ini untuk menjelaskan akhlak Nabiuna Muhammad. Enggak cukup Bapak Ibu sekalian. Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah ada rasa cinta kita kepada Nabiuna Muhammad. Bangga enggak kita jadi umat Nabiuna Muhammad? Dengan begitu luar biasanya akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Habib Ali Al-Habsyi itu saking cintanya kepada Nabiuna Muhammad, apa kata beliau? Fi jannatin masaqani min wasfiha, kata beliau. Saya pengen masuk surga itu bukan karena surga, kata Habib Ali Al-Habsyi. Saya pengen masuk surga itu bukan karena di surga itu ada nikmat ini, ada nikmat itu, ada kenyamanan seperti ini, ada seperti itu. Enggak, kata Imam Ali Al-Habsyi. Saya pengen masuk surga itu bukan karena itu. Bukan karena semua kenikmatan ada di surga, enggak. Bukan itu yang membuat saya pengen masuk surga. Illa likaunil hubbi fiha khayma, kata beliau. Kenapa saya pengen masuk surga? Karena di dalam surga itu ada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di surga itu enggak ada Nabiuna Muhammad, saya enggak mau masuk surga, kata Imam
Ali Al-Habsyi. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kira kita timbang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu berapa kilo kira-kira, Bu? Ada 1 on? Ya, Pak. Kalau kita mau timbang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu berapa on kira-kira, Pak, Bu? Ya, Pak. Berapa on kira-kira? Padahal kalau kita mau lihat sejarah Bapak Ibu sekalian, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada 1 detik pun, enggak ada 1 menit pun, enggak ada 1 hari pun yang di situ tidak pernah difikirkan umat Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu setiap waktunya hanya memikirkan umatnya. Yang Rasulullah pikirkan itu cuma kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita hampir setiap hari menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tidak? Benar tidak? Disuruh sholat, malas. Disuruh ke tempat-tempat kebaikan, malas. Benar tidak? Ngaku cinta, bohong berarti kan? Ini kira-kira setiap waktunya dalam 5 waktu ini full enggak masjid ini? Atau cuman yang azan aja? Masya Allah, Bu. Jadi masjid ini hanya digunakan sholat Jumat. Berapa baris kira-kira Pak Ketua? 3 baris. Oh, Jumat 3 baris. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala udah memanggil, pergi, Pak. Neraka tuh panas, bener enggak? Neraka tuh panas, Bu. Neraka tuh panas, Pak. Neraka tuh panas. Sedangkan 24 jam hampir lebih banyak kita gunakan untuk hal yang sia-sia daripada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Terus gimana kalau kita nanti ketemu dengan Rasulullah terus ditanya, "Kau dulu di dunia ngaku cinta kepada saya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk agama saya? Apa yang sudah kamu lakukan untuk agama yang sudah saya perjuangkan?" Kalau kira-kira ditanya seperti itu, mau jawab apa kita? Perlu kita untuk taftisun nafsi, mengoreksi diri. Yuk kita sadar, cukup meskipun 1 jam, yang penting kita sadar. Yuk Pak, kita ngoreksi diri kita masing-masing. Yuk kita mikir apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini. Apakah waktu-waktu kita hanya fokus untuk mencari uang, mencari rezeki dengan alasan bahwa itu untuk anak bini, tapi kita melalaikan agama kita, melalaikan sholat kita, capek sedikit udah jadi alasan untuk enggak sholat. Apakah itu yang mau kita bawa nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah cuma itu yang mau kita bawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jauh kita. Sedangkan banyak di sana orang-orang baik yang begitu banyak, maka nanti kita nggak bisa nerobos dari lapisan-lapisan orang-orang baik itu. Kita jauh nanti nggak bisa ketemu dengan Rasulullah. Kita nggak akan bisa ketemu dengan Rasulullah kalau kita nggak jaga sholat kita yang 5 waktu, nggak kita jaga anak-anak kita, nggak kita jaga bagaimana ibadah-ibadah kita. Jauh kita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong hati kita kalau kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita sangat malas untuk melakukan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya Pak kita mau mengingat Rasulullah cukup setahun sekali ketika ada maulid? Masa iya kalau memang iya cuma 1 tahun sekali, masa iya yang sekali itu tidak kita gunakan untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita gambarkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Coba kita gambarkan dalam pikiran kita seperti apa coba kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih Bu, kita nih Pak, udah sangat beruntung memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita buktikan keberuntungan ini dengan cara apa? Jaga anak-anak kita. Setuju? Berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Setuju? Jangan biarkan anak kita nggak sholat, Bu. Masa iya kita cuma jaga anak-anak kita ketika nggak makan? Oh belum makan kan? Ayo makan siang, ayo makan malam. Tapi sholatnya nggak pernah ditanya. Salah enggak? Apa kata Imam Ghazali? Banyak orang yang nggak rela anaknya menginjak
puting rokok, ketika ada anaknya jalan, ada rokok yang dibuang, masih hidup apinya, diinjek sama anaknya, oh dia telantang-telinting, Allah anakku, Allah sayangku. Tapi dia nggak pernah memikirkan dan nggak takut kalau anaknya nanti berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak makan, kok nggak makan? Ayo makan. Tapi ketika nggak sholat, nggak pernah ditanya. Pengen kita punya anak yang sukses? Dengerin. Satu, kalau kita pengen anak kita sukses di dunia, apa kata para ulama? Wa idza aradta sa'adata fid dunya, kalau engkau menginginkan keberuntungan, kesuksesan di dunia, faqdis sholata fi awwali waqtiha, maka kerjakan sholat itu tepat di awal waktu, minimal dikerjakan, jangan karena sholat ini tolak ukur. Kalau kita pengen mulia di dunia, pengen sukses di dunia, jangan pernah biarkan anak-anak kita meninggalkan sholat. Ini di dunia. Pengen masuk surga di akhirat, pengen amal-amal kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya satu, sholat. Apa kata Rasulullah? Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Nanti yang pertama kali yang akan dihisab, ditanya oleh Allah, itu sholat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya diterima, amal yang lain ikut diterima. Wa idza fasadah amalu sairu amali. Ketika sholatnya nggak benar, ditolak oleh Allah, maka semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya anak sukses, jangan biarkan mereka ninggalin sholat.